I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Halo masyarakat di luar sana. Hoodie yang sama tapi tenang, gue sudah mandi dan sudah berganti hari. Hari ini gue mau fokus ke season 2 How to Get Away with Murder. Di season 1 itu bersambung pada kematian Lila Stangard dan kematian Sam Keating yang telah dilakukan oleh si anak-anak study group ini. Kematian si Lila Stangard ini terungkap di season 2, tapi ada satu orang yang telah menyadari siapa pembunuh dari Lila Stangard, yaitu I killed Lila. Frank Delfino ini membunuh Lila Stangard atas suruhan Sam Keating. Jadi tetap aja Sam Keating yang salah. Belum banyak orang yang tahu itu baru si Bonnie, asisten Annalise Keating, dan juga si Laurel yang merupakan pacarnya Frank pada waktu itu. Gue yakin dia kecewa, ya udah pasti minta putus lah ya. It's better we stop. With everything that's going on, it's just all gotten too complicated. Gue mau ngomongin tentang fave scene gue, scene yang paling gak gue suka dari season ini, dan juga apa takeaway gue dari seluruh keseluruhan episode. Favorite scene gue itu tentu saja Connor dan Michaela. Connor dan Michaela itu di sini apa ya? Lebih rada akur, mungkin karena mereka udah terikat dalam sebuah insiden. Si Connor bilang kalau kayaknya gue mau pindah aja ke Stanford deh. Stanford only takes like 10 transfers a year, and I know your ranking can't be better than mine. 96. I win 93. Padahal cuma beda 3 biji. Don't go. What? I can't survive here all alone. Don't worry. I won't get in. Gemes banget, gue suka. Coba aja sekadar gak punya pacar. Terus apalagi yaitu sisi lain Annalise. Sisi lain Annalise itu di season 2 itu jauh lebih fragile dari season pertama. Season pertama tuh dia kelihatan supremasinya gitu, kelihatan gue bisa menangin ini, gue bisa figure things out ini, tapi ternyata dia hanya manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Di sini itu ada scene dia lagi ngapus make up, lagi nyopot wignya, dan itu menurut gue sangat powerful gitu. Sisi lain dari Annalise yang tidak selamanya kuat. Gue suka fakta bahwa cuman si Laurel yang tahu kalau Frank itu yang ngebunuh si Lila. Nggak tahu kenapa si Laurel itu paling pendiam di antara mereka, tapi dia yang paling cepet nangkep soal clue-clue yang ada. Ngebayangin aja deh, atas semua kacauan yang udah terjadi sama mereka itu disebabin dari orang yang nggak mereka duga sebelumnya. Yang bikin gue bingung adalah pas Frank ngasih tahu, dia tuh nangis. Ya dia ngerasa bersalah apa enggak sih? Gue juga suka banget sama momen oper-operan nembak-nembak. Jadi ada kasus yaitu keluarga Hapstel yang bapak mamanya itu dibunuh sama anaknya sendiri. Annalise ini membela si anaknya, Caleb dan Catherine. Si salah satu dari kedua ini emang beneran ngebunuh. Catherine ini melarikan diri dari rumahnya, menambah sebuah kecurigaan tentunya dari si study group sama si Annalise itu sendiri. Akhirnya dia datang dengan ide cemerlang, kayak si Catherine, kita bilang aja kabur dan salah satu dari kalian harus nembak gue bakal bikin pengakuan kalau si Catherine yang nembak gue, tapi lu harus nembak gue di kaki. Si Annalise ini kayak nyuruh Connor, ayo bunuh gue, lu kan punya dendam kesumat sama gue, ayo bunuh gue, ayo Michaela bunuh gue, lu kan selalu kesel sama gue, ayo balaskan semua kekesalanmu. Dan mereka semua nggak ada yang mau. Si Connor akhirnya lari sama Michaela akhirnya lari. Salah si Wes Gibbons akhirnya oke lah, gue aja yang ngebunuh lu. Bukan ngebunuh, maksudnya nembak gitu ya, gila apa ngebunuh. Pas si Annalise bilang oke di kaki aja, nggak taunya dia ngebunuhnya di perutnya dong. Dan di situ terungkap bahwa alasan dia kayak
Dia kesel banget sama si Annalise karena dia selalu merahasiakan sesuatu, yaitu kematian Rebecca. Ke scene yang paling gua gak suka yaitu konflik of interestnya jaksa Emily Sinclair. Di kasusnya si Hapstall tadi, jaksa yang nanganinnya itu yaitu Emily Sinclair. Dia tuh nyebelin banget, gue gak ngerti kenapa. Atau emang semua jaksa itu mempunyai dendam personal sama pengacaranya, gue gak paham. Bahwa si Emily tuh kesel sama si Annalise lebih dari masalah kasusnya, kayak personal aja gitu. Sebenarnya yang bikin nyebelinnya itu adalah keterlibatan Asher di dalam kasus ini. Jadi tuh awalnya Asher kan murni tidak bersalah dan sepolos itu ya. Yang menyebabkan keterlibatan Asher karena si jaksa Emily Sinclair ini tahu dosa masa lalu si Asher. Jadi Asher itu pernah terlibat pemerkosaan tas Tiffany zaman SMA-nya si Asher. Tuh kondisinya mereka lagi ada di dalam suatu pesta dan Asher sama sekali nggak terlibat. Dia cuma ada di lantai bawah, tapi dia tetap aja nyaksiin dan dia nggak berbuat apa-apa. Tetap aja dia yang salah. Kata si jaksanya, lo bantuin gue atau gue bocorin kasus lo. Bego banget ya si Asher. Yang gue nggak suka lagi adalah Oliver. Oliver needs to chill, man. He really needs to chill. Oliver tuh belum tahu apa-apa, belum tahu banyak tentang apa yang terjadi di dalam law film itu. Ya mungkin karena cerita dari si Connor juga kali ya. Dia kira kehidupannya si Connor tuh seru banget. Si Connor kan selalu ngasih tugas sama si Oliver, meretas dokumen ilegal lah, mengungkap kejahatan lah. Seru banget, gue mau kerja deh sama si Annalise, kata si Connor. No. Tapi ada suatu kesalahannya, itu si Connor minta si Oliver mengungkap siapa pembunuh dari keluarga Hapstall tadi. Oliver ini meretas komputernya si Philip. Philip ini itu sepupunya dari si Catherine dan seleb tersebut. Connor tentu aja nggak setuju dong. Ya lo mau ngapain, si Philip ini bisa aja serial killer atau apapun bakal nyulik lo, tapi si Oliver gak dengerin dan dia diculik dong akhirnya. Yang gue gak suka lagi adalah Annalise really needs to calm the fuck down. Turns out pembunuhan dari keluarga Hapstall itu adalah kesalahan Anne dalam menutupi kematian plus kematiannya si Sinclair. Jadi karena si Asher itu gedek sama si Sinclair, akhirnya ditabrak dah tuh. Si Asher itu mau ngaku, dia udah mau ngaku kayak gue mau ke kantor polisi aja. Bonnie bilang, udah lu jangan ngakuin kasus ini lagi lah apa lo. Akhirnya dia menuruti keinginannya si Bonnie dong dengan sangat polos. Sebel banget gak sih? Atas kekacauan dari kematian si Sinclair dan juga si Annalise ditembak sama si Wes, dia kira dia telah menciptakan skenario masterpiece gitu. Si Catherine lari, itu dia ditembak. Gue udah memenangi kasus ini, si Catherine udah murni bersalah, bla bla bla. Padahal langsung diinterogasi jadi saksi dari kematian si Sinclair. Dan dia marah-marah di pengadilan, gue nggak salah, gue nggak tahu apa-apa. Sampai si jaksanya aja ngomong, that's quite the temperament, Miss Keating. Seems like you're more capable than killing. Waduh. Yang gue nggak suka lagi adalah Nate Leahy needs to stop helping Annalise. Nate itu harus belajar untuk lebih bersikap asertif dan berkata tidak pada keputusan-keputusan Annalise. Dari mulai dia di blackmail lah, dari mulai dia dijeblosin ke penjara. Pokoknya banyak banget rencana-rencana Annalise yang dia kira masterpiece itu. Dan itu sangat tidak manusiawi menurut gue. Kayak, ini orang kenapa gak nolak aja sih? Bilang gue udah gak mau ikut campur lagi sama masa lalu, udah lu urus aja diri lu sendiri. Tapi dia selalu terjebak dalam timeline itu, dia selalu mau-mau aja. Padahal faktanya dia punya istri dan istrinya lagi koma karena kanker, dan dia malah nemenin si Annalise dalam menjalani rencana-rencana gilanya itu. Gue gak ngerti. Gue juga benci fakta bahwa Asher itu tidak polos. Asher tidak se-clueless yang kita duga soal pemerkosaan Tiffany itu. Walaupun dia gak salah sih, tapi dia tidak berbuat apa-apa, jadi artinya dia salah juga. Yang paling gue benci adalah kenapa dia nurutin kemauan si Bonnie kalau dia nggak ngaku aja. Dia udah mau ngaku tentang membunuh si Sinclair, terus akhirnya enggak. Terus akhirnya dia tahu bahwa yang membunuh Sam itu adalah si Wesley Beans. Tiba-tiba konferensi pers sama teman-teman study groupnya itu, sorry ya guys, gara-gara gue ngebunuh Sinclair lo semua pada jadi kayak begini, kita semua jadi riweh.
Orang-orang pada ketawa, aduh lu drama banget sih, ini bukan yang kali pertama kita kayak gini. Apalagi pas dia di interview sama jaksa Todd Denver, dia kayak kaget banget. Ya ampun, gue kayaknya gak ahli deh. Kayaknya lu semua deh yang lebih ahli daripada gue. Itu kocak banget ya. Gue juga kesel fakta bahwa mereka ini kayak gak bisa diem gitu loh. Mereka selalu aja ngambil kasus baru, tenggelam dalam sebuah kasus itu, padahal mereka punya kasus personal yang belum mereka pecahin. Yang kedua adalah, kenapa mereka selalu saling membohongi satu sama lain sih? Itu sama sekali gak merubah keadaan, itu sama sekali tidak membuat keadaan jadi lebih tenang gitu. Take away gue dari season kedua ini, yang pertama itu, Sam tuh sebenarnya siapa sih? Sok penting banget sih Sam Keating ini. Udah dia kerjaannya selingkuh mulu, dia selingkuh sama si Lila Steingart, dan dia juga naksir sama si Bonnie. Maksudnya apa coba? Sampai pemeran aslinya aja sampai bingung, gue kenapa harus nyem si Bonnie woy? Apa alasan dari ini semua? Tentang do it for Sam, alasan si Frank ngebunuh si Lila. Kenapa dia pengen ngebunuh Lila demi si Sam? Dan juga alasan si Bonnie membunuh Rebecca. Yep, Rebecca hilang, dibunuh sama si Bonnie. Itu apa alasannya? Maksudnya kenapa si Bonnie tiba-tiba bunuh orang? Kenapa sih kalian tidak membiarkan si Connor dan Michaela untuk menyerahkan diri lebih awal? Kenapa kalian tidak membiarkan si Asher untuk menyerahkan diri lebih awal? Dan lebih awal lagi bahkan si Wes mau ngaku. Tapi ini semua tidak dituruti sama Annalise Keating tentunya. Alasannya pengen melindungi mereka semua atau melindungi dirinya sendiri. Annalise juga kayaknya harus berhenti deh dalam mengungkapkan kalimat I can fix this like mom always does. Kayak dia tuh berusaha untuk menjadi tulang punggung atas semua yang telah terjadi, tapi malah justru memperparah keadaan dengan menyimpan rahasia, dengan berbohong, dengan berbelit-belit membuat skenario yang masterpiece itu. Kenapa dia nggak dengan gampangnya aja nggak tahu menyerahkan diri? Karena pada akhirnya lu juga bakal kehilangan semuanya bro. Walaupun udah berkali-kali kita saksikan bahwa si Annalise ini udah ada di titik paling lemah sampai dia ngomong I don't know what to do anymore, and this time I really mean it. Dan dia selalu ngomong sama Bonnie setiap dia terhindar dari satu rintangan ke rintangan lainnya, dia selalu ngomong kayak gue udah gak kuat deh, kayaknya kita dikit lagi bakal ketangkep deh, gini. Tapi yang gue gak suka adalah dia tuh manipulatif banget. Dia selalu pengen lakuin semua sendiri, tapi dia selalu salah ngasih kepercayaan gitu loh. Where is Rebecca? Dan kenapa juga dia gak dicari sama orang? Butuh satu season sendiri untuk polisi nyari Rebecca di mana. Setidak penting itukah Rebecca dalam kehidupan masyarakat? Dan kenapa juga Rebecca harus mati gitu? Gue baru sadar kalau setiap seasonnya itu selalu ada manusia yang harus dikorbankan. Tapi gue tidak mengira akan sekejam ini. Kenapa Rebecca harus mati dan kenapa pelakunya adalah Bonnie? Apa alasan Bonnie untuk membunuh Rebecca? Melindungi Sam? Why? Yang gue gak suka juga ada saudara tirinya si Rebecca, yaitu Levi. Levi itu malah dimutasi ke penjara gara-gara Sam ngasih narkoba ke mobilnya si Levi. Kan kasian gitu ya, dia mau nyari saudaranya, udah mah kagak ketemu, udah saudaranya juga udah metong, tiba-tiba ditaruh di polisi. Kan kayak fucked up gitu. Frank, lu siapa sih anjir? Michaela dan Asher serta Laurel dan Wes Gibbons, gue rasa mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Walaupun Michaela udah putus sama tunangannya, si Asher juga udah putus sama Bonnie, Laurel udah putus sama si Frank, Wes juga udah selesai sama si Rebecca. Gue rasa mereka tuh butuh waktu untuk merenung gitu. Mereka tuh bersama gara-gara apa? Apa gara-gara untuk melampiaskan saja? Apa mereka kesepian atau gimana? Tapi gue lega sih kalau si Asher itu putus sama si Bonnie. Clearly she doesn't deserve him. Dan Asher sama Kayla itu juga gemes-gemes aja menurut gue. Mereka cuman perlu bonding dari hati ke hati, karena tiap si Asher bilang gue suka sama lu, tapi si Kaylanya kayak apaan sih lo, kayak risih gitu. Yang gue suka adalah si Asher tuh selalu bermain dengan hati gitu. Berhubungan sama orang dia selalu pakai hati, dia nggak selalu langsung ninggalin gitu aja. Even sama si Bonnie, sama si Kayla. I just don't want you to think that I didn't enjoy it, because I did, thoroughly. And you're something. Bayangin sih kalau misalkan dia ketemu orang lain selain Michaela. Putusnya sama si Bonnie juga itu adalah skenario yang menyebalkan, karena putusnya
si Bonnie yang kesel sama si Asher, bukan si Asher yang kesel sama si Bonnie. Padahal mereka berdua ya sama-sama ada di satu jalur kesalahan gitu loh. Tapi gue ngerti kenapa si Bonnie ngaku sama si Asher kalau dia itu nggak ngebunuh si Sam beneran, tapi ya ngebunuh si Rebecca. Dan artinya si Asher udah tahu kalau dia pembunuh, tapi bukan dia yang ngebunuh si Sam gitu. Dan gue nggak suka aja kalau si Bonnie bertingkah seolah-olah si Asher yang jahat, padahal dia yang lebih jahat gitu loh. Terakhir adalah it all makes sense. Masa lalunya Frank akhirnya terungkap, kenapa dia bisa kerja sama Annalise, kenapa si Frank melakukan pembunuhan terhadap Layla, masa lalunya si Annalise se-fucked up apa. Akhirnya pertanyaan $1 juta atas balik kematian ibunya Wes Gibbons itu terungkap. Ada satu scene yang bikin gue mangap, yaitu kematian ibunya disebabkan atas kasus Mahoney. Jadi kasus Mahoney yang pernah dibela oleh Annalise Keating pada 10 tahun lalu itu yang menyebabkan Wes Gibbons berada di Middleton University. Jadi semuanya itu link up gitu loh. Annalise ini membela si Mahoney, tapi caranya Mahoney menang itu harus ada saksi. Saksinya itu ibunya si Wes, Rose. Pada waktu itu gak mau bersaksi, tapi karena tidak ada alasan lain akhirnya si Anne tuh kayak maksa gitu loh, kayak please dong lo harus bersaksi, lo harus bantuin kasus gue menang. Tapi akhirnya si Rosie akhirnya bunuh diri karena si Rosie itu pernah diperkosa oleh keluarga Mahoney. Jadi Wes merupakan anak dari keluarga Mahoney. Wow, Wes Gibbons ini kayak mau menyelidiki ibu gue tuh dibunuh atau bunuh diri. Dan ternyata Wes Gibbons berada di Universitas Middleton itu karena Annalise Keating pengen menjaga Wes Gibbons, karena itu merupakan kalimat terakhir yang dikeluarin dari mulutnya Rose sebelum dia mutusin untuk. Dan akhirnya si Wes Gibbons ini nyari bapaknya New York. Hold on a second. Can I help you? What? I think I'm your son. Why would you think that? Annalise. Bapaknya di bak mati. Terus akhirnya si Wesnya itu jadiin tersangka utama atas pembunuhan Mahoney. Sebenarnya kenapa Mahoney dibunuh dan siapa pembunuh Mahoney, nanti gue bakal omongin di season 3. Gila capek juga ya, kayak ini panjang banget deh, nanti pegel banget gue ngeditnya. Ya udah deh, bye bye.